Selamat datang kembali di materi ilmu komputasi material dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini akan dibahas mengenai aproksimasi pertama yang berhubungan dengan fungsi gelombang dari inti atom, yaitu aproksimasi Born-Oppenheimer. Ini review sebelumnya dan juga ada sedikit perbaikan. Jadi persamaan Schrödinger untuk banyak partikel itu bisa dituliskan seperti ini, di mana fungsi yang pentingnya adalah fungsi gelombang dari banyak partikel itu adalah interaksi antara elektron pertama, elektron kedua sampai ke elektron terakhir, number of electron. Lalu inti yang pertama, inti yang kedua sampai inti yang terakhir. Seperti itu, dan ini bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini untuk memudahkan perhitungan. Jadi kita memiliki kurung kurawal di sini. Lalu R-nya itu ada tanda I, ini menggambarkan seluruh dari elektronnya itu sendiri. Lalu ini untuk yang inti R besar, dan J itu seluruh dari intinya itu sendiri. Dan juga ada sedikit koreksi, mohon maaf karena pada pertemuan sebelumnya cukup banyak sekali typo untuk di Hamiltonian banyak partikelnya ini. Jadi untuk yang ini adalah yang benarnya. Jadi yang sebelumnya nanti ada koreksi, silahkan nanti dibandingkan saja salahnya di mana. Itu berhubungan dengan tanda minus, nantinya ada kuadrat, itu cukup banyak juga kuadrat yang tidak disertakan, terutama di H bar sama di E kuadratnya. Jadi Hamiltonian untuk banyak partikel tentu saja dibentuk dari energi kinetik dan energi potensialnya, yang dimana energi kinetiknya itu yang pertama adalah energi kinetik dari pergerakan dari intinya, dari pergerakan dari elektron. Lalu untuk potensialnya itu interaksi antara inti dan inti, dan juga interaksi antara inti dan elektron, dan yang terakhir adalah interaksi dari elektron-elektronnya itu sendiri. Untuk energi kinetik dari inti itu nanti pergerakannya dipengaruhi oleh masanya dari intinya yang cukup berat. Lalu untuk energi kinetik dari elektron, karena masanya jauh lebih kecil daripada inti itu, jadi nanti dia akan bergerak lebih banyak dibandingkan dari intinya itu sendiri. Lalu untuk potensial antara inti dan inti, seperti yang sebelumnya sudah dibahas bahwa ada double counting di sini. Double counting. Ini berhubungan karena kadang kita menghitung untuk N1 diinteraksikan dengan N2, tapi nanti ada di loop, ketika di looping itu ada N2 dan N1. Dan ini perhitungan yang berulang sehingga harus direduksi jadi setengahnya. Jadi kalau misalkan ini nilainya 10, ini nilainya 10, jika ditambahkan jadi 20 dibagi 2 menjadi 10 lagi gitu. Lalu ini juga termasuk yang tidak dituliskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu konstanta Coulombnya. Untuk interaksi potensial antara inti dan inti itu nanti dipengaruhi oleh muatan dari intinya itu sendiri dikalikan E kuadrat, lalu jarak antara intinya. Jadi RI itu jarak inti pertama dan ini inti kedua, nanti diubah lagi inti pertama dengan inti ketiga, inti pertama dengan inti keempat, seterusnya nanti ini inti kedua dan seterusnya. Lalu untuk interaksi potensial antara inti dan elektron, ini tandanya minus karena akibat dari elektron, muatan dari elektron jadi minus. Ini konstanta Coulombnya, dan ini dipengaruhi oleh muatan dari inti dan muatan dari elektronnya. Dan untuk jaraknya itu sendiri nanti ya perbedaan jarak antara intinya dan posisi elektronnya itu sendiri. Lalu untuk potensial elektron-elektron ini juga disertakan double counting, karena kalau kita berhubungan dengan partikel yang sama itu pasti ada sesuatu yang bernama double counting. Ini konstanta Coulomb. Lalu untuk muatannya hanya sederhana E kuadrat.
dan dipengaruhi oleh jarak elektron pertama sampai kedua, pertama ketiga, pertama keempat, dan seterusnya. Itu seperti itu. Lalu untuk penulisan sigma itu sebetulnya ada beberapa cara untuk penulisan. Kalau saya menggunakan yang di sini, jadi di loopingnya 2 kali, ya sigmanya itu 2 kali, jadi antara I pertama dan I kedua, seperti itu. Kalau kita kembali lagi sini, nah di sini antara yang ini atau yang ini, ini juga sama. Jadi kita bisa menuliskannya seperti ini, I sama dengan 1, J sama dengan 1, atau I sama dengan 1, J tidak sama dengan I besar, ini harusnya. Atau kita pakai tanda seperti ini. Jadi ada tutupnya dulu, bracketnya I, J gitu. Jadi ini sebetulnya sama, hanya perbedaan penulisan saja. Kalau yang terakhir ini penulisannya cukup sederhana, karena kita hanya menuliskan 1 buah sigma dengan sebetulnya di dalamnya nyatanya itu ada 2 buah sigma. Jadi ini hanya cara perbedaan penulisan saja, bukan inti dari mata kuliah ini. Lalu untuk yang aproksimasi akan dibahas pada kali ini itu disebut dengan aproksimasi Born-Oppenheimer atau BO. Ini berhubungan dengan fungsi gelombangnya disederhanakan supaya lebih mudah untuk dipecahkan. Jadi sebelum masuk ke aproksimasi dari Born-Oppenheimer-nya itu sendiri, kita mulai dari aproksimasi yang disebut dengan aproksimasi adiabatik. Adiabatik ini dipropos oleh Max Born dan Vladimir Fock. Ini adalah Fock dan ini Born. Jadi mereka berdua menyebutkan bahwa sistem fisis akan tetap berada pada keadaan eigenstate-nya apabila diberi gangguan yang bereaksi secara perlahan. Jadi intinya adalah di sini perlahan, dan juga apabila terhadap gap antara nilai eigen dibandingkan spektrum Hamiltonian lainnya. Jadi maksudnya adalah kalau reaksi dari sebuah sistem terhadap gangguan yang berubah terhadap waktu bergantung pada detail pada skala waktu dan gangguannya. Jadi apakah gangguan itu bersifat perlahan atau mendadak gitu. Jadi adiabatik ini adalah syarat untuk yang gangguannya bersifat perlahan. Jadi nanti sistem akan bisa mengejar secara perlahan sehingga tidak seperti kaget gitu. Nanti fungsi gelombangnya tidak akan kaget mengejar keadaan yang baru. Jadi gambaran sederhananya adalah kalau kita punya sebuah partikel dengan Hamiltonian tertentu, Hamiltonian awal inisial I dan Hamiltonian akhir final. Apabila dia diubah dari Hamiltonian 1 EI ini ke F ini secara perlahan, ya, seperti ini, jadi dia keadaan nilai eigen atau keadaan posisi energinya itu dia akan mengikuti di posisi ke N, misalkan energi levelnya itu ke N, itu dia akan mengikuti karena perubahannya secara perlahan dan akan tetap posisinya berada di N. Ini jadi tau ini adalah waktu perubahannya itu cukup perlahan. Jadi ya intinya adalah dia akan dibawa menuju eigenstate yang sama atau energi level yang sama dari H finalnya itu sendiri. Tapi kalau misalkan anggap saja ini adalah perubahan yang mendadak, si taunya ini misalkan sangat cepat, maka partikel yang asalnya berada di Hamiltonian I ini diubah mendadak menjadi Hamiltonian F, itu dia belum tentu berada di posisi energi level ke N yang sama seperti sebelumnya. Jadi di sini tanda tanya karena kita tidak tahu karena perubahannya begitu drastis. Jadi mungkin nanti dia
di bawah posisi N-nya atau dia berada di atas di posisi N-nya. Jadi kalau di bawah nanti energi levelnya di sini, kalau di atas ada energi levelnya di sini. Jadi mungkin seperti itu. Kalau untuk gambaran dari sisi fungsi gelombangnya adalah, misalkan kita punya ini untuk kasus sederhana partikel dalam sumur potensial. Solusinya kita sudah ketahui pada fisika kuantum bahwa fungsi gelombangnya itu adalah dipengaruhi oleh jarak dari sumber potensialnya, itu lebarnya dari sumber potensialnya. Kalau di sini A itu jadi nanti konstanta yang dipengaruhi jaraknya, dan sinus juga yang dipengaruhi oleh jaraknya itu sendiri. Nah, kalau sistem ini atau sumber potensial ini tiba-tiba lebarnya itu berubah menjadi 2A tapi secara perlahan, maka nanti fungsi gelombangnya itu akan menyesuaikan. Yang membedakan adalah si nilai A ini dan A ini itu nanti akan berubah menjadi A yang di sini dan A yang di sini. Nah, lain halnya kalau misalkan dia berubah secara mendadak seperti ini. Jadi mungkin pada akhirnya dia akan berada pada fungsi gelombang yang sama akhirnya gitu. Tapi karena kita mengamati dari waktu ke waktu, ini sistem ini akan kaget. Jadi awalnya itu memiliki fungsi gelombang yang sama dengan keadaan inisialnya. Sumber potensialnya tiba-tiba membesar menjadi 2A. Nanti dia akan seperti gabungan antara final dan inisial. Jadi campuran, tidak langsung menuju ke posisi finalnya, tapi ya gabungan, itu sigma itu gabungan antara perubahan dari inisial menuju ke final. Jadi campuran, seperti ada gelombang kalau riak air gitu kalau misalkan di ini ya. Lalu apa hubungannya aproksimasi ini dengan elektron dan inti? Hubungannya adalah kita langsung sekarang masuk ke aproksimasi adiabatik yang bernama Born-Oppenheimer. Karena aproksimasi adiabatik ini banyak variasinya, dan untuk yang kasus untuk material science yang berhubungan dengan inti atom dan elektron ini adalah Born-Oppenheimer. Ini dikemukakan atau diusulkan oleh Max Born dan Julius Robert Oppenheimer. Jadi awalnya adalah dikarenakan massa dari proton. Kita kasusnya ke hidrogen dulu aja ya. Massa dari proton itu sekitar 1836 kali dari massa elektron. Maka kita bisa sebut bahwa massa dari inti itu jauh lebih besar daripada massa elektronnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita gambarkan, ini bukan gambar yang sebenarnya dari ukuran proton dan elektron, tapi ini massanya itu untuk memperlihatkan bahwa massa dari proton itu sangat besar sekali ukurannya dibandingkan dari massa dari elektronnya itu sendiri. Sehingga konsekuensi dari akibat dari massa ini adalah inti itu akan bergerak lambat, sedangkan elektron akan bergerak cukup cepat. Nah, untuk gambarannya itu nanti akan seperti ini. Ini bukan getaran yang sebenarnya, ini hanya gambar saja, ilustrasi. Jadi elektron itu nanti akan bergerak dengan cepat, dan ini akan mempengaruhi fungsi gelombangnya. Sedangkan inti itu geraknya cukup kecil, sehingga nanti fungsi gelombangnya itu akan cukup kecil. Untuk gambaran, kalau kita melihat dari sinyal, misalkan kita gambarkan bahwa fungsi gelombang dari proton ini dipengaruhi oleh massanya. Jadi fungsi sinusoid yang dipengaruhi oleh massa dari protonnya, sedangkan untuk yang elektron juga dipengaruhi oleh massanya. Jadi sinusoidnya sama seperti itu. Jadi ini gambarannya, misalkan ini adalah proton dan ini adalah elektronnya. Yang di sini adalah proton plus elektronnya, fungsi gelombangnya gitu ya. Fungsi gelombang dari masing-masing proton dan elektron. Misalkan awalnya fungsi gelombang dari proton itu cukup besar. Nah, seperti ini, cukup besar, dan ini adalah untuk yang elektron.
nanti awalnya ketika amplitudo dari proton ini cukup besar, nanti pengaruhnya itu terhadap sinyalnya itu cukup besar. Tapi seiring kalau kita kecilkan itu nanti kita pengaruh dari massa proton yang sangat besar ini diaplikasikan, maka nanti sinyal itu akan terlihat sangat kecil dan tidak mempengaruhi dari total dari fungsi gelombangnya itu sendiri. Nah, jadi akibat dari itu, maka kita bisa memisahkan dinamika inti atom dan elektron dengan menggunakan pemisahan variabel. Jadi fungsi gelombang yang awalnya terikat antara elektron dan intinya, itu nanti kita bisa pisahkan menjadi fungsi gelombang untuk yang intinya saja ini, dan ini fungsi gelombang untuk yang elektronnya saja. Nah, dari sini kita bisa pisahkan lebih lanjut atau ubah lebih lanjut dikarenakan inti itu bergerak sangat lambat, maka kita sebetulnya tidak perlu lagi menggunakan fungsi gelombang dari inti karena pengaruhnya itu sangat kecil seperti yang tadi gambaran ilustrasi tentang gelombangnya. Maka kita bisa perlakukan si inti ini sebagai koordinat dari intinya saja, sedangkan kalau elektron kita bisa masih tetap menggunakan fungsi gelombang dari posisi elektronnya. Dan ini jadi konsekuensinya adalah Hamiltoniannya itu yang asalnya dia ada R besarnya, sekarang dia hanya terdiri dari elektronnya saja karena intinya itu sekarang diperlakukan secara partikel atau pendekatan klasik, sedangkan elektron harus tetap menggunakan pendekatan gelombang atau kuantum. Jadi pengaruhnya terhadap Hamiltonian banyak partikel adalah kita mereduksi dua bagian ini, yaitu bagian kinetik dari inti dan interaksi dari inti-inti ini nanti akan diperlakukan di akhir secara klasik gitu. Jadi untuk memecahkan fungsi gelombangnya kita hanya perlu memecahkan kinetik dari elektron, kinetik dari inti dan elektron, kinetik dari elektron dan elektron. Ini adalah pendekatan Born-Oppenheimer, gambaran sederhananya. Kita akan lanjut lagi pada video selanjutnya itu tentang Hartree-Fock, aproksimasi lebih lanjut dari setelah yang Born-Oppenheimer ini. Terima kasih.